Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga saya dapat diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman penelitian saya tentang pendidikan tasawuf dalam tradisi pesantren di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Hurin Inmaulidia dengan nomor induk mahasiswa E97219062. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video presentasi saya kali ini, saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, sejarah berdirinya Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Yang kedua, profil pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Dan yang terakhir, pendidikan tasawuf dalam tradisi Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Baik, memasuki pokok pembahasan pertama yaitu sejarah berdirinya Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya itu pertama kali didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Asrori Alisaki pada tahun 1985. Pada mulanya, pesantren tersebut hanya berasal dari tempat kediaman beliau dan musola. Santri yang pertama kali mengikuti Kyai Haji Ahmad Asrori Alisaki ke wilayah Kedidinglor adalah beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul Ubudiyah Jatipurwo Surabaya, yang mana pondok pesantren tersebut itu adalah pondok pesantren milik ayahnya sendiri, yaitu Kyai Haji Usman Al-Isaki. Di antara santri-santri tersebut yaitu Ustadz Wahdi Alawi, Ustadz Zainul Arif, dan Ustadz Khairuddin. Kemudian pada tahun 1990 datanglah 4 santri yaitu Ustadz Abdul Manan, Ustadz Romli, Ustadz Usman, dan Ustadz Zulfikran dengan kegiatan mengaji secara sorogan dan bandongan di musola. Lalu seiring berjalannya waktu, perkembangan jumlah anak yang ingin mengaji dan menjadi santri semakin banyak, sehingga pada tahun 1994, Kyai Haji Ahmad Asrori Alisaki memutuskan untuk mengatur pendidikan secara klasikal dan mendirikan pondok pesantren. Jadi cikal bakalnya itu sudah ada dari tahun 1985. Lalu pada tahun 1994, Kyai Haji Ahmad Asrori itu memutuskan untuk mengatur pendidikan secara klasikal. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah semakin berkembang dan dikenal di masyarakat. Lalu seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang memohon pada Kyai Haji Ahmad Asrori Alisaki untuk menerima santri putri. Dengan dorongan itulah pada tahun 2003 beliau membuka pendaftaran santri putri dan telah terdaftar 77 santri putri. Sampai 2018 tercatat 1003 santri putri, dan seiring perkembangan zaman ini maka masyarakat memilih untuk membendokkan anak usia dini. Maka pada hari Senin 3 Dzulqa'dah 1431 Hijriah yang bertepatan pada 11 Oktober 2010 Masehi membuka pondok pesantren untuk santri usia sekolah dasar, yaitu Astracil sebagai asrama santri putra kecil dan Astricil sebagai asrama santri putri kecil. Tujuan dari didirikan pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah sendiri itu adalah sebagai pelindung, membenteng, dan memberikan tuntutan serta pendidikan Islami yang berakhlakul karimah kepada para generasi penerus zaman dan berdasarkan akhlak amaliyah ulama salafus sholih. Memasuki pokok pembahasan yang kedua yaitu profil pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Kyai Haji Ahmad Asrori Alisaki dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1951. Beliau adalah putra keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Haji Ahmad Usman Alisaki dan ibunya bernama Nyai Haji Siti Komaria binti Kyai Haji Munadi. Jika dituntut
Dari nasab beliau, Kiai Haji Ahmad Asrori itu bersambung dengan Nabi Muhammad pada urutan yang ke-38. Tanda-tanda Kiai Ahmad Asrori akan menjadi seorang tokoh panutan sudah nampak sejak masa mudanya. Kiai Haji Ahmad Asrori muda hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, seperti umumnya putra kiai di daerah Jawa, Kiai Asrori menimba ilmu di pondok pesantren sebagai persiapan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari ayah beliau. Riwayat pendidikan beliau. Beliau pertama kali nyantri pada tahun 1966 di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang selama 1 tahun yang diasuh oleh Kiai Haji Musta'in Romli yang juga seorang mursyid Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lalu yang kedua, beliau menyantri di Pondok Pesantren Al-Hidayah di Desa Tredak, Pare, Kediri yang diasuh oleh almarhum Kiai Haji Juwaini bin Nuh selama 3 tahun, yaitu mengaji kitab-kitab yang didalami kebanyakan adalah kitab yang berbasis tasawuf dan hadis seperti kitab Ihya Ulumuddin kayak Imam Al-Ghazali dan Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, beliau menyantri di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Kaplek, Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Mashum. Di pesantren ini, Kiai Haji Ahmad Asrori hanya nyantri sekitar beberapa bulan saja. Selanjutnya, beliau belajar di salah satu pesantren di Desa Buntet, Cirebon yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Abbas. Di pesantren ini, Kiai Haji Ahmad Asrori hanya belajar selama setengah tahun. Setelah menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kiai Haji Ahmad Asrori ini berdakwah kepada anak-anak atau pemuda jalanan dengan metode dakwanya yang unik, yaitu dengan mengikuti hobi anak-anak jalanan seperti bermain musik, nongkrong, dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda tersebut sedikit demi sedikit bisa menerima ilmu yang diselipkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori tersebut. Kiai Haji Ahmad Asrori itu sering dipanggil Gus Rori, yaitu panggilan melalui obrolan ringan ketika mereka semua sedang berkumpul. Seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak pula pemuda yang tertarik dengan metode ataupun konsep dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori. Jadi awalnya beliau itu memulai dakwanya dengan merangkul anak-anak jalanan. Yang pertama kali itu di Gresik. Lalu beliau itu membuat nama yang mana perkumpulan itu disebut dengan Perkumpulan Orong-Orong. Setelah itu, Perkumpulan Orong-Orong beliau selipkan beberapa pengajian rutinan atau bulanan seperti tahlilan, istighosah, dan manakipan, yang nantinya perkumpulan tersebut yang awalnya orong-orong berubah menjadi Perkumpulan Kaca, yaitu Karunia Cahaya Ilahi, yang mana perkumpulan kaca itu yang menjadi cikal bakal dari organisasi Jamaah Al-Hikmah yang saat ini berkembang di masyarakat. Memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pendidikan tasawuf dalam tradisi Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Sebelum kita membahas pendidikan tasawuf yang terdapat dalam Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, alangkah baiknya kita mengerti dari makna pendidikan tasawuf itu sendiri. Pendidikan itu berarti membina, menuntun, mendidik, atau membimbing peserta didik agar mereka dapat mengetahui hal-hal yang baik dan dapat mengaplikasikannya dengan baik. Sedangkan tasawuf merupakan ilmu tentang bagaimana seseorang itu dapat menyucikan jiwanya sehingga dia itu dapat mengenal atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan tasawuf sendiri merupakan menuntun atau mengajarkan kepada para peserta didik agar mereka dapat lebih dekat atau mengenal Allah sesuai dengan salafus soleh. Pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah sendiri itu terdapat 2 metode. Yang pertama, pendidikan yang diajarkan secara klasikal dalam kelas, dan yang kedua, pendidikan karakter yang dilakukan oleh
keseharian santri di luar jam sekolah. Pesantren As-Salafi Al-Fitrah memiliki sistem pendidikan salaf klasikal, yaitu memiliki kelas yang berjenjang. Dalam kurikulum pendidikan, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya berada dalam naungan Kemenak, yaitu pendidikan diniyah formal yang dikenal dengan istilah PDF. Kurikulum Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya memiliki perbandingan 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum, yang mana hal tersebut sesuai dengan visi dan misi yang terdapat dalam Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Kurikulum pendidikan yang terdapat pada sekolah atau dalam klasikal per kelas mengikuti kurikulum dari Kemenak. Meskipun kurikulum dasar dari Kemenak, akan tetapi pihak pondok juga boleh memilih kitab tertentu dalam pembelajarannya. Beberapa jenjang pendidikan di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah sebagai berikut. Yang pertama, Rodatul Atfal yang setingkat dengan TK. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan SD. Yang ketiga, Pendidikan Diniyah Formal PDF Wusta yang setingkat dengan SMP. Yang keempat, Pendidikan Diniyah Formal PDF Ulya yang setingkat dengan tingkat SMA. Yang kelima, ada Ma'had Ali Al-Fitrah yang telah dinaungi oleh Kementerian Agama yang merupakan jenis sekolah tinggi agama yang formal dan dapat melanjutkan pada pendidikan tinggi S2 ke negeri atau swasta. Dan yang terakhir ada STAI Al-Fitrah. Jadi sama-sama anak kuliah ya, Ma'had Ali Al-Fitrah sama STAI Al-Fitrah. Bedanya kalau Ma'had Ali itu ma'had hanya merupakan jenis sekolah tinggi agama yang dibuat formal, sedangkan STAI Al-Fitrah itu lebih ke umumnya. Pendidikan tasawuf secara klasikal belum diajarkan pada santri tingkat RA, MI, PDF Wusta, dan PDF Aliyah. Jadi untuk pendidikan tasawuf yang di dalam kelas seperti pembelajaran tasawuf, pengertian tasawuf, macam-macam tasawuf itu belum diajarkan pada tingkat RA, MI, PDF Wusta, dan PDF Aliyah. Akan tetapi para santri yang mempelajari ilmu atau kitab-kitab yang berbasis tasawuf hanyalah santri yang sudah tingkat Ma'had Ali. Beberapa kitab berbasis tasawuf yang dipelajari antara lain seperti kitab Ihya Ulumuddin, Haqaiq At-Tasawuf, Al-Muntakhobat, karya Kiai Haji Ahmad Asrori sendiri, lalu Risalah Qusairiyah, Bidayatul Bidayah, Al-Hikam, Sirajut Thalabin, dan lain sebagainya. Pendidikan tasawuf yang diterapkan kepada santri selain tingkat Ma'had Ali hanya melakukan amalia berbasis tasawuf yang telah disusun oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Saki dan telah menjadi tradisi pesantren. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di awal ya, bahwa pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode pendidikan tasawuf yang dilakukan di dalam kelas yang hanya diikuti atau dipelajari oleh santri yang tingkat Ma'had Ali. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan karakter atau pendidikan tasawuf yang dilakukan di luar kelas. Sekedar informasi ya, dari hasil wawancara kemarin itu, jadi santri Al-Fitrah itu wajib menetap di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah tingkat PDF Wusta, PDF Ulya, dan Ma'had Ali. Untuk 3 santri tingkat PDF Wusta, PDF Ulya, dan Ma'had Ali itu adalah santri yang wajib menetap di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Sedangkan untuk tingkat RA, Rodatul Atfal ataupun MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu tidak menetap di pondok, tidak apa-apa. Pendidikan tasawuf di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah yang dilaksanakan di luar kelas atau dapat disebut sebagai pendidikan karakter yang wajib oleh diikuti seluruh santri. Yang pertama, tingkat RA dan MI. Sebelum memasuki jam sekolah, mereka dibimbing sholat sunnah isyraq, duha, dan isti'adah secara berjamaah di masjid. Khusus untuk tingkat RA Rodatul Atfal, karena mereka itu masih kecil, jadi setiap hari Jumat dapat pembelajaran khusus seperti cara sholat, adzan, iqamah, dan lain sebagainya.
Lalu yang kedua, untuk tingkat PDF Wusto, PDF Kuliah, dan Mahat Ali, mereka wajib mengikuti kegiatan ubudiyah atau kewadifahan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, lalu jamaah sholat subuh, serta wiritannya, membaca tahlil, membaca Al-Quran, setelah itu sholat berjamaah, sholat isyraq, duha, dan istiadah. Lalu sholat duhur berjamaah serta wiritannya, sholat asar berjamaah serta wiritannya. Setelah sholat asar mereka itu mengaji Al-Quran kembali. Lalu ada break ya, terus waktu sholat maghrib berjamaah beserta wiritannya. Setelah wiritan sholat maghrib, kita di sana itu sambung dengan sholat lisubutul iman secara berjamaah beserta wiritannya. Lalu lanjut pembacaan burdah dan nasyid hingga waktu isya, dan sholat isya berjamaah serta wiritannya. Setelah sholat isya berjamaah serta wiritannya, mereka melakukan sholat liqodoil hajat secara berjamaah. Ada juga kegiatan tertentu di hari tertentu, seperti pada malam Jumat terdapat pembacaan Yasin, istighosah dan tahlil setelah maghrib, dan pembacaan maulid setelah isya. Lalu pada Jumat pagi terdapat kegiatan ziarah kubur ke makam almarhum Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Hisaki beserta khotmil Quran. Pada malam Minggu pembacaan burda diganti oleh pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak hanya berhenti di situ, karena Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu merupakan pondok pesantren yang berbasis tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Jadi para santri juga wajib mengikuti kegiatan syiar yang dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Kegiatan tersebut seperti pembacaan manaqib setiap Ahad awal bulan Hijriah, acara Ahad kedua yang diadakan setiap 4 kali dalam setahun, yaitu tepat pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Maulid, dan Khol Akbar yang diadakan 1 tahun sekali. Dan para santri di sana itu melakukan kegiatan tersebut itu tentu ada panduannya. Jadi Kyai Haji Ahmad Asrori itu telah membuat beberapa kitab panduan untuk para santrinya agar dapat melaksanakan sholat atau kegiatan ubudiyah dengan mudah, seperti kegiatan yang dilakukan pada malam Jumat, pembacaan Yasin, istighosah, dan tahlil itu menggunakan kitab Iqlil. Lalu ada juga sholat fardu beserta wiritannya, sholat sunnah beserta wiritannya, itu terdapat dalam kitab Fathatun Nuriyah jilid 1, 2, dan 3. Fathatun Nuriyah jilid 1 itu berisi tentang tata cara sholat fardu dan juga wiritannya serta doa-doanya. Lalu Fathatun Nuriyah yang jilid 2 itu terdapat tata cara sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari beserta doa-doanya. Dan yang terakhir Fathatun Nuriyah jilid 3 itu terdapat tata cara sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari beserta doa-doanya, ataupun pegangan sholawat seperti sholawat Husainiyah dan lain sebagainya. Itu telah diatur semua oleh Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Hisaki. Dan kegiatan para santri Al-Fitrah itu tidak boleh diganti sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh beliau, dan ini yang telah menjadi tradisi dari tahun ke tahun santri Al-Salafi Al-Fitrah. Begitu. Berikut adalah foto bukti dokumentasi saya wawancara dengan Wakil Kepala Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.